Halo guys, balik lagi bersama Bang Theo di sini. Kali ini Bang Theo akan melanjutkan cerita Against the Sky Supreme. Buat kalian yang penasaran, langsung saja ya simak video kali ini. Begitu kata-kata Tan Yun keluar, murid sekte abadi merasa bahwa murid tukang di depannya sangat arogan. Betapa sombongnya orang itu mengatakan untuk menerima tantangan dari murid sekte abadi. Anak laki-laki yang tidak tahu ketinggian langit dan tebalnya bumi ini. Kepala sekte ini ingin membunuhmu karena kamu telah mengirim hidupmu sendiri. Bagaimana mungkin kepala sekte ini tidak menerimanya? Baiklah, kepala sekte ini menerimanya. Apakah Tan Yun gila? Shen Shubing menjadi cemas. 200 murid gerbang dalam istana jiwa ilahi memandang Tan Yun dengan jijik. Saya pikir orang ini benar-benar tidak tahu apa itu kematian. Dengan kekuatan alam jiwa janin tingkat ke-9, dia dengan berani memprovokasi murid gerbang dalam sekte abadi. Di sisi lain, Tante Zhuangzong mengambil napas dalam-dalam, menatap Tan Yun dan berkata, Tan Yun, kepala sekte ini memahami keinginan kamu untuk memenangkan kemuliaan bagi sekte suci Wang Fu Shenzong. Tetapi masalah ini harus dilakukan sesuai dengan kemampuanmu. Jangan sembrono, kamu masih punya waktu untuk menyesalinya sekarang. Kepala sekte, murid tidak akan pernah mundur, kata Tan Yun dengan tegas. Bagaimanapun Tan Yun harus memenangkan kualifikasi kompetisi 4 keterampilan untuk Wang Fu Shenzong dan akhirnya mendapatkan kota memasuki tanah abadi. Tan Yun juga harus menemukan cara untuk memungkinkan para murid Wang Fu Shenzong mendapatkan kualifikasi untuk memasuki medan perang para dewa di istana jiwa ilahi. Karena jika 11 pedang ilahi yang tersisa tidak berada di tanah abadi, itu artinya berada di medan perang para dewa. Baiklah, kepala ini mendoakan supaya kamu sukses, kata Tante Zhuangzong. Kepala istana jiwa ilahi, Tan Yun berbicara dengan hormat, lalu menatap Zhugeyu. Dan apa yang Tan Yun katakan selanjutnya menggerakkan Tante Zhuangzong, para kepala dan murid sekte suci Wang Fu Shenzong. Melihat Tan Yun menjulurkan jari dengan arogan, menunjuk ke 200 murid istana jiwa ilahi dan berkata dengan keras, Kepala istana Zhuge, saya akan menantang semua murid yang Anda bawa. Jika ada yang bisa mengalahkan saya, kamu boleh membunuhku. Jika murid istana Anda kalah dalam 100 tahun, murid sekte suci Wang Fu saya boleh memasuki medan perang para dewa. Beranikah Anda setuju? Tan Yun mengatakan 100 tahun. Itu karena medan perang para dewa terbuka setiap 10 tahun sekali. Dan murid gerbang abadi sekte suci Wang Fu akan memasuki medan perang para dewa dalam 100 tahun. Ketika Tan Yun dipromosikan menjadi murid gerbang abadi, dia bisa masuk 10 kali. Jika memang ada pedang Tan Yun di medan perang para dewa, dia bisa menemukannya kembali. Mendengar hal itu, Zhugeyu tersenyum dan dia menatap Tan Yun dengan pandangan menghina. Kepala ini setuju. Zhugeyu secara alami tidak memperhatikan Tan Yun. Istana jiwa ilahi merupakan sekte yang terkuat di antara 3 sekte kuno. Murid gerbang dalam sekte abadi bahkan tidak dapat bersaing melawan murid gerbang dalam istana jiwa ilahi. Apalagi murid tukang alam jiwa janin tingkat 9 dari sekte suci Wang Fu Shenzong. Kakak Tan, apakah kamu gila? Dan Yu gemetar, matanya khawatir. Dan begitu juga murid tukang lainnya. Pada saat ini 200 murid istana jiwa ilahi membenci Tan Yun. Menurut pendapat mereka, murid suci dari istana jiwa ilahi juga datang bersama kepala Zhugeyu. Jika Tan Yun dan murid jenius dari sekte abadi tidak mati dalam duel, kepala istana Zhugeyu pasti akan menurunkan murid suci itu dan Tan Yun pasti akan mati. Pada saat ini, kepala divisi pil sekte abadi menghadap Ruyan Wuji, membungkuk dan berkata, Kepala sekte, siapa yang Anda rencanakan untuk bertarung dengan Tan Yun? Biarkan Chen Er bertarung dengan Tan Yun terlebih dahulu. Kepala sekte menghadapi Tan Yun, apakah Tuan Muda harus turun tangan? Orang yang disebut Tuan Muda tampaknya adalah orang yang kuat di gerbang dalam sekte abadi. Chen Er adalah Tuan Muda. Biarkan dia yang mengurus hal ini, kata Ruyan Wuji sambil tersenyum. Bawahan mematuhi perintah. Para murid sekte abadi mendengar bahwa kepala sekte menyuruh Tuan Muda untuk bertarung dengan Tan Yun. Semuanya biarkan
membiarkan Tuan Muda berurusan dengan Tanyun. Ya, Tuan Muda adalah peringkat ke-10 di daftar keabadian gerbang dalam sekte abadi. Bahkan jika ada 100 orang seperti senior Toba Zantian, mereka bukan lawan Tuan Muda kita. Ketika Tuan Muda datang, satu jari dapat mengalahkan Tanyun. Mendengar diskusi para murid sekte abadi, Song Wuxiao di bawah tekanan gurunya datang ke Tanyun dengan cemas. "Tanyun, aku benar-benar takut kehilanganmu." Song Wuxiao mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan berbisik. Matanya yang indah berangsur-angsur memerah. Tanyun memeluk Song Wuxiao dalam pelukannya, dan suaranya terdengar di telinga Song Wuxiao. "Orang lain bisa tidak percaya, tetapi kamu harus percaya padaku, dan yakinlah bahwa aku akan baik-baik saja. Selain itu, aku memiliki kamu yang begitu indah. Bagaimana aku rela mati dan kehilanganmu?" Ya, Song Wuxiao memeluk Tanyun dengan erat. "Kakak ipar kedua, jangan khawatir. Kita semua percaya kepada Kakak Tan." Begitu Dan Yu berbicara, dia dipotong oleh Murong Sisi dengan ekspresi yang marah. "Apa yang kamu bicarakan? Muridku belum menjalin hubungan dengan Tanyun. Mengapa kamu berkata seperti itu?" Dan Yu ketakutan dan menutup mulutnya. Di sisi lain, murid laki-laki dari sekte abadi dan istana jiwa ilahi menyaksikan adegan pelukan Tanyun dengan Song Wuxiao. Mereka mengatakan bahwa ada bunga yang dimasukkan ke dalam kotoran sapi. "Xiao, kemarilah," Murong Sisi berkata dengan cemberut. "Tanyun, guru memanggilku. Aku akan pergi ke sana dulu." Song Wuxiao melihat Murong Sisi dan mengangguk pada Tanyun. "Aku yakin kamu bisa menang." Setelah itu, Song Wuxiao membalikan tubuhnya yang menawan dan datang ke Murong Sisi dengan patuh. Setengah jam kemudian, matahari terbenam. 3 berkas cahaya turun dari langit dan berubah menjadi 3 sosok di puncak. Salah satu penatua secara alami adalah penatua yang pergi mencari Tuan Muda. 2 lainnya adalah seorang pria dan seorang wanita. Pria itu mengenakan jubah emas, wajahnya seperti batu giok mahkota, dan dia cukup tampan. Pria ini adalah Tuan Muda sekte abadi, yaitu Run Yanchen. Di antara 2 juta murid gerbang dalam, kekuatannya menempati urutan ke-10 dalam daftar abadi. Wanita itu tinggi mengenakan gaun merah muda. Jika dibandingkan dengan Sugeyu, punggung murid itu masih terlihat sangat cantik. Junior memberi hormat pada murid suci. 200 murid dari istana jiwa ilahi dengan hormat membungkuk ke arah wanita dengan rok merah muda. Wanita dengan rok merah muda membungkuk ke arah Sugeyu dan berkata, "Murid memberi hormat pada guru." Ya, Sugeyu mengangguk sambil tersenyum. "Kakak," pada saat ini Nanggong Rusue melihat wanita dengan rok merah muda dan berteriak kegirangan. Wanita dengan rok merah muda itu menarik semua perhatian orang. Dia tampak seperti berusia 29 tahun. Kulitnya bersalju, wajahnya sangat indah. Setelah melihat Nanggong Rusue, wajahnya yang dingin dipenuhi dengan senyuman. "Rusue, kenapa kamu ada di sini?" Wanita dengan rok merah muda tidak lain adalah Nanggong Yukin yang pernah menjadi tunangan Tanyun. Ketika sosok Nanggong Yukin melintas, dia muncul di samping Nanggong Rusue, memegang tangan Nanggong Rusue. "Kakak, saya menjadi murid Huang Fu Sensong lebih dari 2 tahun yang lalu, dan sekarang saya adalah murid gerbang dalam." Nanggong Rusue tersenyum dan menarik Nanggong Yukin. "Kakak, aku tidak bisa melihat kultivasimu. Di mana ranahmu sekarang?" "Oh, ranahku di alam jiwa janin tingkat sempurna." Senyum muncul di sudut mulut Nanggong Yukin. "Tingkat sempurna? Mengapa kamu begitu cepat? Lebih dari 4 tahun yang lalu, kamu masih berada di tahap ke-6 alam jiwa roh janin. Saya sudah berada di tahap ke-8 jiwa roh janin pada saat itu." Nanggong Rusue menjadi cemberut. "Karena waktu yang kakak habiskan di menara ruang dan waktu hampir lebih dari 2 tahun, jadi ranahku telah meningkat pesat." Nanggong Yukin tersenyum. "Jadi itu masalahnya. Tetapi dalam analisis terakhirku, itu karena kakak memang hebat." Nanggong Rusue tersenyum seperti salju, melihat ke samping ke arah Sen Subing di sampingnya dan memperkenalkannya. "Kakak, ini guruku. Senior, terima kasih telah menjaga adikku." Nanggong Yukin membungkuk sedikit ke arah Sen Subing.
Adapun Tan Yun di sebelahnya, dia tidak peduli. Sama-sama, Shen Shubing memandang Nanggong Yukin dan berbisik. Rusue berkata bahwa kamu sangat cantik. Aku melihatmu hari ini, sungguh kamu memang cantik. Sugeyu memandang Nanggong Yukin yang sedang berbicara dengan Shen Shubing. Dia tidak marah karena dia sangat mencintai muridnya. Pada saat ini Tan Yun memandang Nanggong Yukin yang dekat dan merasakan sakit hati yang tidak dapat dijelaskan. Perasaan ini datang dan menghilang dengan cepat. Mengapa saya merasakan sakit hati ketika saya melihatnya? Tan Yun menatap Nanggong Yukin dan ketika sakit hati itu menghilang, kesedihan yang tidak dapat dijelaskan memenuhi hatinya. Tiba-tiba Tan Yun merasa sedih dan kesedihannya mengamuk di setiap saraf. Kenapa aku merasakan seperti ini? Ketika Tan Yun berpikir begitu, tiba-tiba dia merasakan niat membunuh yang dingin menutupi dirinya. Nanggong Yukin menatap Tan Yun dengan rasa jijik yang mendalam dan berkata, "Bukankah orang tuamu mengajarimu untuk tidak menatap orang lain terus-menerus? Apakah kamu kira itu sopan? Dasar kebiasaan yang buruk." Mendengar itu, amarah membara muncul dari dada Tan Yun. "Kakak, jangan marah," Nanggong Rusue berkata sambil tersenyum. "Aku memberitahunya di awal bahwa kamu adalah orang yang paling cantik di dunia. Kurasa senior Tan Yun melihatmu dengan kagum. Faktanya dia sangat baik, bukan murid seperti itu." Ketika Nanggong Yukin mendengus dingin pada Tan Yun, Ruyan Wuji yang tidak jauh menunjuk Tan Yun dan berkata kepada Runyan Chen, "Chen Tan Yun membunuh Zentian dan menantang murid sekte gerbang dalamku. Ayah, biarkan aku yang memberitahu anak itu tentang perbedaan kekuatan." Setelah Runyan Chen menjawab, dia berubah menjadi bayangan dan muncul di tengah puncak, memelototi Tan Yun yang berjarak lebih dari 300 kaki. "Tuan muda itu perkasa, Tuan muda bunuhlah Tan Yun. Tuan muda, Tan Yun dengan kejam membunuh kakak senior Toba. Tolong bunuh Tan Yun dan balaskan dendam kakak senior Toba. Tuan muda, dia memprovokasi sekte abadi kita. Tolong bunuh dia." Para murid dari pintu gerbang dalam sekte abadi berteriak dengan marah. Runyan Chen mengangkat tangan kirinya sedikit untuk memberi isyarat agar semua orang diam. Dia sedikit menyimpitkan matanya dan matanya penuh dengan kedinginan. "Tuan muda ini ada di sini dan tukang yang rendahan itu akan mati." Semua orang di puncak terdiam. Hanya suara siulan angin kencang yang tersisa. Mata semua orang tertuju pada Runyan Chen dan Tan Yun. Duel akan segera dimulai. Tan Yun berjalan menuju Runyan Chen. Setiap langkah yang diambilnya, niat membunuh menjadi lebih kuat. Pada saat yang sama, gelombang kekuatan spiritual dengan keras menyembur dari tubuh Tan Yun, perlahan-lahan berputar di sekitar tubuhnya, seperti dewa perang emas yang turun ke puncak. Dari kata-kata murid sekte abadi, Tan Yun mengetahui bahwa Runyan Chen adalah orang terkuat ke-10 di gerbang dalam. Tan Yun tidak peduli mengenai hal itu. Tan Yun memutuskan untuk memulai lebih dahulu. Dan ketika Runyan Chen masih berjarak 300 kaki, dia melakukan langkah Dewa Hongmeng. Tiba-tiba Runyan Chen gelisah. Kecepatan yang sangat cepat. Ketika ruang bergetar, Tan Yun menghilang di tempat dan langsung melewati jarak 300 kaki. Dan setelah mencapai langit di atas kepala Runyan Chen, pukulan tangan kanan ditutupi dengan kekuatan spiritual, diarahkan ke arah kepala Runyan Chen dengan 60% dari kekuatan Tan Yun. "Apakah hanya itu kemampuanmu?" Runyan Chen berkata dengan jijik. Telapak tangan kanan Runyan Chen membawa bola kekuatan spiritual yang mempesona dan diarahkan ke arah pukulan Tan Yun. Suara ledakan terdengar saat kepalan tangan dan telapak tangan bertemu. Ruang dalam radius 100 meter bergetar hebat. Dalam sekejap, gelombang yang kuat menyapu ke segala arah, menyebabkan debu naik menutupi pandangan semua orang. Dalam debu, wajah Runyan Chen tiba-tiba berubah dan tubuh Tan Yun terhempas ke udara. Telapak tangan kanan Runyan Chen dipenuhi dengan darah dan menetes di puncak. Ekspresi Tan Yun sangat dingin. Tan Yun yang tanpa cedera segera berubah menjadi sinar cahaya keemasan, bergegas menuju Runyan Chen dan tiba-tiba memukul Runyan Chen. Pada saat ini, Tan Yun percaya bahwa musuhnya adalah jiwa janin binatang. Jika tidak dengan pukulannya yang barusan, musuhnya pasti akan terluka parah. Tan Yun tidak akan menggunakan semua metodenya sampai dia terpaksa melakukannya. Tan Yun ingin menyimpan metodenya untuk putaran berikutnya dan menggunakannya ketika berhadapan dengan murid Istana Ilahi atau Nanggong Yukin.
tukang rendahan. Tuan muda ini meremehkanmu sebelumnya. Ruyan Chen menjerit, dan tubuhnya yang terbalik berputar di udara. Dalam sekejap mata, 10 bayangan binatang buas yang samar-samar muncul di atas kepalanya. Itu seperti kilatan. Ketika bayangan binatang itu menghilang, kekuatan Ruyan Chen menjadi naik. Ruyan Chen dengan telapak tangan kanannya membawa kekuatan spiritual maju menyerang Tan Yun. Tan Yun menghela napas. Dia berpikir bahwa Ruyan Chen telah meningkatkan kekuatannya menjadi 10 kali lipat. Sekarang Tan Yun menyadari bahwa Ruyan Chen memang jiwa janin binatang, dan kekuatan jiwa janin binatangnya meningkat 10 kali lipat. Sebelumnya Ruyan Chen belum menggunakan 10 kali lipat kekuatan jiwa janin binatangnya. Maka sekarang Ruyan Chen sudah mulai serius. Tan Yun tidak lagi mempertahankan kekuatannya. Pukulan Tan Yun mengeluarkan seluruh kekuatannya. Segera dalam radius 10 kaki, retakan hitam pekat muncul seperti jaring laba-laba. Tan Yun sangat kuat. Meskipun Ruyan Wuji berkata begitu, tidak ada kekhawatiran di matanya. Dampak tabrakan dua kekuatan tinju menghasilkan suara yang keras yang memekakan telinga. Dalam sekejap badai energi yang kuat seperti gelombang pasang membawa gelombang debu yang mengepul dalam radius 300 meter, membuat Daniel dan teman-temannya terjatuh. Tidak mungkin, kamu hanya tahap ke-9 dari alam jiwa janin. Bagaimana kamu bisa begitu kuat? Jeritan luar biasa menyebar ke telinga semua orang. Semua orang melihat melalui debu yang menutupi langit dan matahari. Tetapi mereka melihat kulit Ruyan Chen mengeluarkan darah, dan dari mulut Ruyan Chen keluar seteguk darah. Tan Yun hanya mundur selangkah dan berjalan mendekati Ruyan Chen. Gimana teman, episode kali ini semakin seru bukan? Buat kalian nih ya yang masih penasaran sama kelanjutannya, langsung saja ya subscribe channel Bang Theo ini. Terima kasih.